Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabiun. Halo semuanya. Kenalin, kami dari kelompok 21 yang beranggotakan. Halo semuanya, kenalin nama saya Putri Anggun dengan NIM 122430027 dari program Studi Teknik Biomedis. Saya Aulia Nuriana, NIM 122430028 dari program Studi Teknik Biomedis. Halo, kenalin nama saya Naya Putri dengan NIM 122430001 dari program Studi Teknik Biomedis. Perkenalkan, saya Witri Wulandari dengan NIM 122430029 dari program Studi Teknik Biomedis. Definisi matriks. Matriks merupakan sekumpulan informasi yang setiap individu elemennya terdefinisi berdasarkan dua buah indeks yang biasanya dikonotasikan dengan baris dan kolom. Setiap elemen matriks mempunyai tipe yang homogen dan dapat diakses secara langsung jika kedua indeks diketahui. Indeks baris dan kolom harus bertipe yang mempunyai keterurutan, misalnya integer. Matriks adalah struktur data statik dengan memori internal. Matriks integer 100x100 memakan 10.000 kali tempat penyimpanan integer. Oke, halo semua. Jadi dalam video ini kami akan menjelaskan program yang sudah kami buat, yaitu program kalkulator matriks sederhana. Nah, ini adalah kode program yang sudah kami buat. Jadi program ini merupakan program kalkulator matriks sederhana yang ditulis dalam bahasa C++. Dan program ini memungkinkan kita atau pengguna untuk melakukan beberapa operasi matriks seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpos matriks, dan juga mencari determinan matriks. Nah, jadi pengguna itu akan diminta untuk memasukkan jumlah baris dan juga jumlah kolom. Nah, ini merupakan array matriks 1 dan matriks 2 dan juga result deklarasi dengan ukuran sesuai dengan jumlah baris dan kolom yang nanti akan kita masukkan. Nah, pengguna itu diminta untuk memasukkan elemen-elemen matriks pertama melalui keyboardnya. Nanti keyboard kalian tuh tinggal ketik aja. Dan ini kita pakai pengulangan for. Jadi pengulangan for itu digunakan untuk mengiterasi baris dan kolom dan menyimpan nilai elemen dalam array matriks 1. Nah, nanti pengguna diminta untuk memasukkan elemen-elemen matriks kedua. Nah, nanti pengguna itu akan diminta untuk milih operasi mana yang mau dilakukan. Atau apa mau pertambahan matriks, pengurangan, transpos, perkalian, atau determinan matriks. Nanti akan diminta untuk memasukkan pilihan antara 1 sampai 5. Nah, ini dalam struktur switch case, jadi program itu akan mengevaluasi pilihan yang dibuat pengguna dan melakukan operasi nanti sesuai apa yang dimasukkan pengguna. Kalau pengguna memilih pertambahan atau ini case pertama, maka program akan menjumlahkan elemen-elemen matriks dan menyimpan hasilnya dalam array result. Nah, nanti kemudian hasil pertambahan matriks itu akan ditampilkan di layar saat kita ngerun nanti ya. Oke, jadi untuk case kedua, kalau misalkan pengguna itu milih pengurangan matriks, jadi program itu akan mengurangi elemen-elemen matriks dan menyimpan hasilnya dalam array result. Nanti kemudian hasil pengurangan matriks, nanti kalau kita atau pengguna memilih case kedua atau hasil atau pengurangan matriks, nanti program itu akan ngurangin elemen-elemen matriks dan nyimpen hasilnya dalam array result. Nah, nanti kemudian hasil pengurangan matriks itu akan tampilin di layar. Kalau milih yang opsi 3 atau case ketiga,
Nah, nanti program itu akan menukar baris dan kolom matriks pertama. Nah, kemudian nyimpen hasilnya dalam array result. Nanti hasil transpose matriks itu ditampilkan ke layar. Dan kalau pengguna milih opsi keempat, nanti program akan memeriksa apakah matriks ini berukuran atau berordo 2x2 atau enggak. Kalau iya, nanti program akan melakukan operasi perkalian matriks 2x2 dengan menggunakan 3 pengulangan for. Nah, hasil perkalian matriks itu akan ditampilkan ke layar. Kalau ukuran matriksnya nggak sesuai, nanti program itu akan ngasih tahu gitu kalau kita itu sudah memberikan pesan yang salah. Nah, kalau misalkan memilih case kelima atau pilihan kelima, nanti program akan memeriksa, ini untuk determinannya, nanti program akan memeriksa apakah matriks ini berordo 2x2 atau tidak. Kalau iya, program akan menghitung determinan matriks 2x2 dan akan menampilkan ke layar pada saat kita karena nanti ya. Kalau ukuran matriksnya nggak sesuai, sama kayak tadi. Program akan ngasih tahu kalau ini program akan berhenti ya. Program akan ngasih tahu kalau terjadi kesalahan. Nah, kalau pengguna milih pilihan default, nah program akan memberikan pesan kesalahan. Kalau pilihan kita itu tidak valid, berarti pilihan kita itu bukan yang ini tadi, bukan yang case dari case 1 sampai case 5. Bukan, nah nggak ada di sini. Ya. Oke. Nah, jadi setelah pengguna diminta untuk memilih apa yang mau dilakukan, nanti pilihan tersebut akan muncul yang ini. Kayak yang 1, 2, 3, 4, 5 ini pertambahan, pengurangan, transpose, perkalian, dan determinan. Nanti pilihan yang dimasukkan pengguna itu kemudian akan dievaluasi menggunakan struktur case. Nah, program akan menjalankan kode yang sesuai dengan pilihan yang sudah kita pilih. Nah, kalau misalkan sudah melakukan semuanya nih, lalu kita akan dikasih pilihan lagi, apakah kita mau mengulang program atau enggak. Kalau misalkan kita mau mengulang program, kita masukin aja Y-nya. Nah, nanti program akan ngulang lagi dari awal. Tapi kalau misalkan kita pilih N atau no, kita nggak mau ngulang program lagi, nanti program akan berhenti. Oke, sekarang kita coba run programnya. Ini aku pengen fullin biar semakin kelihatan. Nah, ini mas kita coba misal 2. Kita selesai memasukin berapa aja. Nah, masukin lagi matriks elemen keduanya juga terserah, mau masukin lagi aja boleh. Nah, lalu kita disuruh milih operasi mana yang mau dilakukan, atau apa mau pertambahan, pengurangan, transpose, perkalian, atau determinan. Kita coba yang transpose matriks, berarti kita disuruh milih yang opsi 3 kalau kita mau transpose matriksnya. Enter. Nah, ini hasil transpose matriksnya. Jadi nanti dia akan mengubah yang baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Nah, apakah program ini diulang? Kalau misalkan kita mau ulang programnya, kita tinggal ketik aja sesuai yang tadi kan, berarti huruf Y, dan Y-nya itu harus Y kapital sesuai perintah. Nah, sama masukin kayak tadi lagi. Misalnya 2, misal 2. Matriksnya misal 3, 4, 5, 7.
7, 7, 1, 3. Nah, ini suruh milih lagi nih, mau apa? Misalnya mau ini ya, pengurangan. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau misalkan kita mau stop nih, nggak mau ngejalanin programnya lagi, ya udah ketik aja kan. Selesai, maka program akan berakhir. Oke, jadi program ini itu memberikan beberapa fitur dasar untuk melakukan operasi matriks secara sederhana, tapi perlu diperhatikan bahwa program ini tidak melakukan validasi yang lengkap, seperti memeriksa ukuran matriks yang valid untuk setiap operasi. Jadi kalau kalian ingin mengembangkan program kalkulator matriks lebih lanjut, mungkin ini ada beberapa ide ya yang harus dipertimbangkan. Di sini aja. Yang pertama itu adalah memvalidasi ukuran matriks. Nah, jadi tambahkan validasi untuk memastikan bahwa ukuran matriks yang dimasukkan pengguna itu sesuai dengan persyaratan operasi tertentu. Kayak misal, sebelum melakukan perkalian matriks, pastiin kalau matriks yang pertama itu punya jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris matriks kedua. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah operasi tambahan. Nah, jadi selain operasi yang sudah disebutkan tadi, jadi kita juga dapat mempertimbangkan untuk menambahkan operasi lain seperti perpangkatan matriks atau inverse matriks, menghitung operasi lainnya lah yang lebih kompleks ya. Terus yang harus dipertimbangkan ketiga adalah input sama outputnya. Nah, input dan output yang ditingkatkan ya, Jadi kembangin tampilan input sama outputnya supaya lebih intuitif dan interaktif. Kayak misal kalian tuh bisa menampilkan matriks dalam bentuk tabel dan memungkinkan pengguna untuk ngedit elemen matriks secara langsung. Lalu ada error handling, yaitu handling yang lebih baik tentunya. Jadi perbaiki lagi penanganan kesalahan dalam program, kayak memastikan program itu memberikan pesan yang jelas dan informatif ketika terjadi kesalahan, seperti kalau ukuran matriks tidak sesuai atau ketika pengguna memasukkan input yang nggak valid gitu. Terus selanjutnya itu ada ekspansi ke matriks N kali M ya. Nah, ini modifikasi sih sebenarnya. Modifikasi program supaya bisa mengoperasikan matriks dengan ukuran yang lebih fleksibel. Jadi, nggak cuma berbatas pada matriks 2x2. Jadi, kita bisa menggunakan alokasi dinamis atau struktur data yang tepat untuk mengelola matriks dengan ukuran variabel. Selanjutnya itu peningkatan performa. Nah, kalau kita ingin meningkatkan performa program, kita bisa menjelajahi teknik-teknik seperti optimasi algoritma perkalian matriks atau penggunaan multi-reading untuk mempercepat operasi matriks yang besar. Selanjutnya ini adalah pembungkusan ke dalam fungsi. Jadi agar program lebih moduler, kita bisa mempertimbangkan untuk mengelompokkan operasi matriks gitu ke dalam fungsi-fungsi terpisah. Jadi mudah untuk pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjutnya ya mungkin ke dalam fungsi. Nah, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir harus ingat untuk
menguji coba, melakukan uji coba, melakukan uji coba dan validasi terhadap program yang sudah atau yang dikembangkan gitu, serta mengikuti praktik terbaik dalam penulisan kode. Oke. Jadi ini ya beberapa ide yang mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Oke, itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf karena mungkin banyak kesalahan. Mungkin bukan yang salah yang gimana-gimana ya, tapi mungkin kurang baik dalam penulisan kodenya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.